Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Kak Jainer, Kak Riki, Kak Kayu Bambu. Selamat pagi teman-teman semuanya, selamat bergabung. Bagi semua yang sudah bergabung, boleh yuk sambil dibantu di tap-tap layar nih. Oke, Kak Arka Ugas, ini Kak Arka Ugas ya sudah bergabung. Selamat pagi. Kak Mujahid, Kak Sandal Tren, kemudian ada Kak Mongol ya, selamat pagi, selamat bergabung. Kak Sans, yuk teman-teman dibantu di tap-tap layarnya, kita tembusin sampai 1000 taplop, biar langsung kita mulai ya. Sambil kita tunggu teman-teman yang lainnya, Mina mau sapa-sapa dulu. Ada Kak Sinigami ya, kemudian ada Kak Eliani, Kak Om Ganteng, Kak Sans, selamat pagi. Kak Ur, Kak AA ya. Kemudian ada Kak Sofian, ada juga Kak Syafaran Rama, selamat pagi. Yuk kita bantu tap-tap layar ya teman-teman ya. Sambil kita tunggu teman-teman yang lainnya, Mina mau sapa-sapa dulu ya. Ada Kak Rajan, Kak GF, Kak Wanto Iwan, kemudian ada Kak Didi, ada juga Kak Cewo, Kak YBS, selamat pagi ya. Nih teman-teman, barangkali ada yang belum follow akunnya Surpeople ya. Teman-teman boleh di follow dulu ya, dijadikan teman biar teman-teman juga nggak ketinggalan pembahasan di setiap lipe-nya, begitu ya. Ada Kak Abah Oji, Kak Ikral V, Kak Satria, kemudian ada Kak Nada, selamat pagi, selamat bergabung. Ada Kak Simatupang juga, ada Kak Hai, Kak GHY, ada Kakang Paket, selamat pagi teman-teman. Hayu sedikit lagi 1000 taplop ya. Teman-teman jangan lupa kencengin lagi tap-tap layarnya. Terus di pojok kanan bawah itu ada tanda panah, kalian klik salin tautan 5 kali ya. Pagi Mina PR yang kemarin kok aku nggak dapet ya Mina jawabannya. Kak, itu teh ada yang berbeda cara penyelesaiannya. Nanti kita bahas ya Kak Arka ya. Coba, yang nomor berapa? Yang nomor 8 atau yang nomor 10? Coba nanti kita lihat ya. Setelah kita bahas pembahasan hari ini, nanti kita bahas PR-nya. Oke? Ih, udah 1000 taplop, mantap nih. Hayo tuh teman-teman, langsung aja kita mulai pembahasannya. Kak Dia Fitria, thank you sudah share link live-nya, mantap nih. Hari ini hari Senin ya. Hari ini hari Senin, semuanya mulai berkegiatan kembali setelah kita long weekend. Semangat ya, termasuk dengan Mina. Hari ini juga ada kegiatan. Jadi kita harus semangat ya. Aku nemu kok Mina. Oke, Kak Adila udah nemu. Kak Adila selamat bergabung nih. Nanti kita bahas ya. Coba, kayaknya Kak Arka ada salah-salah hitung deh ya. Yuk, mari kita awali pembahasan kita di pagi hari ini. Paginya cerah banget ya. Di pagi yang cerah ini, dengan membaca doa menurut kepercayaannya masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim, biar berkah barokah teman-teman. Ya, jadi kita mulai dengan membaca basmalah. Oke, kita mulai untuk soal yang pertama. Nah ini, silahkan ya, Mina kasih waktu dulu 1 menit. Dimulai dari sekarang. Nanti hitungannya itu cuman yang PR kemarin doang ya. Aku teh dapatnya 16.380 Kak katanya. Coba nanti kita lihat ya. Kalau kata keadilan 16.200. Oke, itu yang PR kemarin ya. Oke, waktunya di 28 detik lagi. Ayo dibaca dulu soalnya baik-baik. Kali ini kita dapat penalaran logis. Kak Doni, thank you sudah share link live-nya. Mantap nih Kak Doni. Posting ulangnya jangan lupa, salin tautannya juga jangan lupa ya. Kaum ganteng, terima kasih nih. Aduh Mina, nanti pembahasan PR-nya kirim di grup ya Mina, soalnya mau sekolah. Siap Kak Arka. Aman, nanti kita share ke tele ya. Oke, ada Karangkul yang E, Kak Kambing yang D, ada yang E, ada juga yang D. Ini soal nomor berapa Mina? Oh ya, ini soal nomor 1 ya. Yuk kita bahas. Diketahui pernyataan jika A termasuk bilangan genap, maka B termasuk bilangan genap. Ganjil ya, sorry. Jika A termasuk bilangan ganjil,
maka B termasuk bilangan genap. Pernyataan tersebut itu setara dengan apa? Nih ada yang jawab delta, ada yang jawab E. Ingat berarti ini tentang kesamaan. Ini berbicara tentang kesamaan. Jika, maka. Jika A termasuk bilangan ganjil. Nah, ini kalimat yang ini kita bisa misalkan dia pernyataan P. Ada juga yang jawab A. Maka B ini termasuk bilangan genap. Nah, ini bisa kita misalkan dia pernyataan Q. Polanya itu P, maka Q. Dia cuma satu premis. Nah, teman-teman ingat ya, P maka Q ini dia punya kesamaan. Dia punya dua kesamaan. Ingat nggak kesamaannya? Yang pertama, kesamaannya itu polanya bisa negasi Q, maka negasi P. Yang A enggak sih katanya? Atau pola yang kedua, negasi P atau Q. Nah, kamu pilih teman-teman, di antara dua pola ini, yang ada di opsi yang mana? Apakah pola ke-1 atau pola kedua? Lihat ya, kalau di opsi yang A, jika B tidak termasuk bilangan genap, B tidak termasuk bilangan genap, ini kalimat ini kebalikan dari Q yang ini. Artinya ini negasi Q. Maka itu kita kasih tanda panah, itu artinya maka ya, jika maka. A tidak termasuk bilangan ganjil. Nah, ini kebalikan dari termasuk bilangan ganjil. Ini kebalikan dari P. Berarti yang ini itu kita tulis negasi P. Lihat polanya sama kalian. Yang ini negasi Q maka negasi P. Yang ini negasi Q maka negasi P. Kelihatan ya? Jadi jawabannya yang mana? Jawaban yang lebih tepat itu dia di opsi yang A. Kenapa yang delta bisa salah? Karena ini dia ada kata sambung dannya. Sedangkan ini yang ditanyainya, pernyataan tersebut itu setara dengan apa? Di antara dua pola ini ada nggak yang menunjukkan kata dan itu tandanya kayak gini, kayak V kebalik. Harusnya kan tandanya tanda atau, bukan dan. Nah, ini ada atau. Tapi untuk pola yang opsi E itu salah. Karena untuk pola yang E itu A tidak termasuk bilangan ganjil. Ini negasi P atau negasi Q. Nah, makanya yang E salah. Kalau yang E itu kalau kita tulis polanya, dia itu negasi P atau negasi Q. Sedangkan kalau mau, Q-nya jangan negasi. Ngerti ya? Paham ya? B tidak termasuk bilangan genap. Ini B termasuk bilangan genap. Kan di pola harusnya Q-nya jangan negasi. Nah, makanya kenapa yang E itu bisa salah? Karena dia negasi. Paham? Iya, kecamaan bener. Ika Melon, selamat pagi. Ya, selamat bergabung. Oke? Hati-hati, ini kita lagi berbicara tentang ekuivalen. Kita lagi berbicara tentang kesamaan. Berlaku untuk silogisme, kalau semisal nanti di pilihan opsi itu nggak ada, kamu bisa pakai kesamaan di antara dua pilihan ini. Ini teh pelajaran psikotes penalaran logis ya kak. Soal keberapa Min? Ini baru ke-1. Hayu di screenshot dulu ya. Hari ini tanggal 19 hari Senin. Yuk 1, 2, 3, 3, 2, 1 cekrek. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ada lagi nggak? Kalau nggak ada, screenshot dulu. Ingat ya, kamu perlu diingat dua kesamaan ini. Jadi ketika nanti kamu tidak menemukan pola P maka Q, bisa pakai kedua pola ini. Oke, paham ya? Yuk kita next lagi soal nomor 2. Waktunya 1 menit dimulai dari sekarang. Ulang kak. Ya kakaknya telat komennya. Kalau soal CPNS susah nggak Mina? Susah kalau kitanya nggak belajar, tapi gampang kalau kitanya belajar sih ya. Berarti itu polenta ikuti pola nomor 2 Min. Itu kebetulan polanya mengikuti yang nomor 1 tadi tuh ya. Kak Andi C, K22, thank you bunga mawarnya nih. Nih yang C. Ini yang ditanyainya ingkaran. 20 detik lagi, ada juga yang jawab opsi B.
Yakin sama jawaban kalian? Kalian yakin dengan jawaban kalian? Coba ya. 1C semuanya C ini teh. 1 detik lagi ketika waktunya habis, hayu kita bahas ya. Yang C mine, nih dengerin ya. Diketahui pernyataan jika minggu depan libur, maka akan diadakan pertandingan basket. Ini ada ingkaran. Kalau yang, nih ada juga yang jawab D. Yakin sama jawabannya? Nih teman-teman, kalau ditanyainya negasi dari pola P maka Q, itu kamu bisa menjawab dengan polanya P dan negasi Q. Mana di antara opsi A sampai opsi E yang menyatakan P dan negasi Q? Ayo loh. Jadi kan yang ditanyanya tuh ingkaran dari P maka Q. Jika minggu depan libur, maka akan diadakan pertandingan basket. Ingkarannya, nah kita cari ingkaran dari P maka Q. Nanti ingkarannya itu hasilnya P dan negasi Q. Ingat-ingat aja rumus yang ini. Yang E katanya, lihat yang E, coba. Minggu depan libur, nah ini kan sama dengan pernyataan ini kan, ini kita tentukan dulu. Jika minggu depan libur, ini kita misalkan dia P. Maka akan diadakan pertandingan basket. Nah, pernyataan ini kita misalkan dia Q. Kesimpulannya tuh harus ini polanya. Nah, minggu depan libur itu kita misalkan dia P. Dan itu kan seperti ini. Seperti V kebalik ya. Tidak akan diadakan pertandingan basket. Ini ada kata tidak akan diadakan ya, pertandingan basket. Kalau ini akan diadakan pertandingan basket. Sedangkan di opsi yang E, ini ada kata tidak akan. Ini kebalikan dari Q, berarti dia negasi Q. Nah, sama polanya. Jadi jawaban yang tepatnya itu adalah yang E. Nah, yang pilih C sebetulnya kalian terkecoh. Karena yang kalian tahu kalau ingkaran itu kan kebalikan kan. Cuman di sini kan ada polanya, jika maka. Jadi ingat itu teh ada aturannya. Jadi kamu perlu diingat kata kuncinya ini aja. Ingkaran itu artinya apa, Min? Ingkaran tuh kayak kebalikannya juga gitu, ya. Ingkaran tuh kayak kebalikannya. Nggak hafal rumus nggak apa-apa. Ini yang minus pil aja yang perlu kalian ingat, ya. Mulai dari kesamaan yang tadi, kesamaan dari silogisme, terus yang ingkaran nih, ingkaran dari P maka Q, ini inget-inget aja kayak gini. Ya. Berarti ingkaran itu artinya tidak sesuai pernyataan di atas ya, Mina. Iya, kan kebalikan artinya. Kalau ekuivalen itu artinya kesamaan, ya. Kesamaan atau ekuivalen. Sebentar ya, ini tuh ada yang ngajak ekuivalen. Kesamaan atau namanya ekuivalen ya. Lagi boleh, ini udah di screenshot. Yuk di screenshot dulu. 1, 2, 3, 3, 2, 1 cekrek. Jadi pahami rumus premis yang silogisme, modus tollens dan modus ponens. Kemudian nanti yang ekuivalennya dan ini ingkarannya ya. Ingkaran dari P maka Q. Jika maka ini artinya. Kirim tele ya Mina, siap selalu. Yang kemarin udah Mina kirim tele, coba dicek ya di pesan yang disematkan ya. Yuk kita next lagi ke soal nomor 3 sekarang. Coba kalian fokus dulu di sini, agak variatif soalnya. 1 menit waktunya dimulai dari sekarang. Apa tele itu, Mina? Telegram teman-teman. Jadi buat kalian yang udah gabung tryoutnya di Sukses CAT, itu nanti kalian dapat bonus teleknya. Jadi setiap soal yang Mina bahas di live itu kita share ke Telegram biar bisa dipelajari ulang kembali gitu ya. Oke, waktunya di 35 detik lagi, kalian sambil tap-tap layar. Semangat ya, tap-tap layarnya tembusin sampai 5.000 taplop nih. Dikit lagi, ayo semangat. Yang D, Mina. Coba yang mana nih? Pembahasan kita dari tadi sampai sekarang itu lagi berbicara tentang ekuivalen.
Banyak yang terkecoh ini mah. Coba-coba yakin jawabannya yang D. Ayo, 1D semua D. Ini ada yang A juga. Ada yang D, ada yang C. Belum ada. Coba ya. Baru ada 1 orang yang jawabnya benar tuh. Nih teman-teman perhatikan ya. Jika kucing memiliki kumis, maka ikan memiliki sirip. Jika ikan memiliki sirip, maka ikan dapat berenang. Wow, tadi banyak banget yang terkecoh ya. Jika maka, mana nih? Jika maka. Jika maka, jika kucing apa? Kucing memiliki kumis. Nah ini kita misalkan dia pernyataan P. Maka ikan memiliki sirip. Nah, ini kita misalkan dia pernyataan Q. Sampai titik pertama itu dia premis 1 kan? Premis ke-1-nya, jika P, maka Q. Terus dari titik sampai titik berikutnya itu disebut dengan premis kedua. Jika, maka, jika ikan memiliki sirip. Nah, kalian perhatikan kalimat yang ini, jika ikan memiliki sirip sama maknanya dengan yang Q. Kak Katalita, thank you ya. Nah, makanya kita tulis dia Q, karena maknanya sama dengan yang ini kan. Kemudian, maka ikan dapat berenang. Nah, yang ini dia tidak sama dengan P maupun Q, jadi kita tulis dia R. Nah, lihat ya, premis kedua di sini, jika Q, maka R. Ingat, ini apa? Silogisme kan? Ini kita tarik kesimpulannya dengan menggunakan rumus silogisme. Nanti kalau ada kalimat yang samanya dicoret, berarti kesimpulannya apa? P maka R. Sama Mina distabiloin ya. P maka R-nya itu adalah yang ini. Jika kucing memiliki kumis, maka ikan dapat berenang. Itu kesimpulannya. P maka R. P maka R. Nah, coba di opsi ada nggak kesimpulannya? Kalau kita lihat satu-satu ya, kucing memiliki kumis atau ikan dapat berenang. Ini lihat sama kalian ada kata ataunya. Sedangkan harusnya jika maka kan ini tandanya. Terus lihat yang B, kucing tidak memiliki kumis dan ini ada kata dan. Ikan tidak dapat berenang. Lihat yang C, kucing tidak memiliki kumis atau ikan dapat berenang. Yang D, kucing memiliki kumis dan ikan dapat berenang. Lihat yang E, kucing tidak memiliki kumis atau ikan tidak dapat berenang. Berarti ini pakai ekuivalen teman-teman. Yuk yang udah paham sama soal nomor 1 tadi, kita pakai ekuivalen. Kan pola jika P maka R-nya nggak ada. Harusnya jika P maka R, jika kucing memiliki kumis maka ikan dapat berenang. Kan harusnya ini kesimpulannya. Tapi di opsi dia variatif. Makanya kamu pakai kesamaan yang lain. Ya, pakai kesamaan. Yang pertama, kesamaannya bisa negasi R maka negasi P, ya sesuai dengan ini, P maka R. Atau kesimpulan yang kedua kamu pakai negasi P atau R. Kalau di sini ya, setelah kita baca opsi, nggak mungkin banget kalau kita pakai yang pertama ini. Ini nggak mungkin. Karena kita lihat di sini ada kata atau, ada kata dan. Ini ada kata atau nih. Lihat di pola yang kedua. Di pola yang kedua, ini ada kata atau. Negasi P atau R. Coba sama kalian cari di antara opsi A sampai E mana yang ada pola negasi P atau R-nya. Jadi itu ekuivalen tuh harus kalian kuasai gitu. C katanya. Oke, kita langsung ke C aja berarti ya. Kucing tidak memiliki kumis. Kucing tidak memiliki kumis. Ini kebalikan dari kucing memiliki kumis. Kucing memiliki kumis, di sini tidak memiliki kumis. Artinya ini kebalikan dari P. Kita tulis negasi P. Atau kita tulis kayak P, tulisannya kayak V. Atau kayak gitu kan. Ikan dapat berenang, ikan dapat berenang. Nah ini maknanya sama dengan yang R. Oke, kita tulis ternyata sama. Negasi P atau R, negasi P atau R. Tadi banyak juga ya yang terkecoh. Kalian teh banyak yang jawab opsi D tadi pertamanya. Nah yang lebih tepat justru dia jawabannya ini. Di opsi yang C.
Berarti jawabannya yang benar harus jika maka juga ya Mina. Iya, kalau polanya mau P maka R harus ada kata jika maka. Sedangkan di opsi ini dia nggak ada kata jika maka, adanya disjungsi atau kata sambung. Nah berarti pakai kesamaan. Iya, mengecoh sekali ya KSR. Tadi banyak yang jawab opsi delta. Come on deh, selamat pagi, selamat bergabung. Kapan kita harus pilih itu, Min? Lihat opsi. Semuanya teman-teman tergantung opsinya ya. Kapan kita harus lihat ini, kapan kita harus pilih yang ini, kapan juga kita harus pilih yang ini. Semua tergantung opsi. Ya. Nah kebetulan ini, lihat nih, yang nomor 1 kita pakai kesamaan yang ini. Di sini ada juga pilihan yang pakai dan, yang pakai atau. Tapi itu salah, nggak masuk polanya ke sini. Makanya yang lebih masuk itu yang ini, dan ini ada di opsi yang alpha. Tuh ya, jadi kapan kita harus pakai, itu tergantung opsinya. Jadi semuanya lihat. Ya. Oke, agak mumet sedikit, nggak apa-apa. Kalau udah paham mah enak ya. Oke, nah ini untuk soal yang nomor 3, kita kebetulan pakai kesamaan yang kedua polanya. Teman-teman, kalau yang namanya soal-soal premis kayak gini, itu kita nggak bisa sekali paham. Jadi emang bener-bener harus butuh waktu, banyakin belajar, banyakin latihan soal. Nanti lama-lama kita juga jadi paham ya. Contoh dong, Min, bikin catatan dong mana premis sama mana lingkaran. Sebenarnya Min mau bikin, cuman pagi ini tuh nggak dapet soal yang silogisme, ponens, tolens secara menyeluruh gini ya. Jadi nanti kalau dapet soalnya secara lengkap kita bikin catatannya ya. Gitu. Siap, semangat sekolahnya Kak Doni, mantap ya kalian yang hari ini sekolah pagi, semangat. Jangan lupa hati-hati di jalan ya. Waktunya cukup nggak ya mikir soal kayak gitu? Cukup banget Kak. Sekarang nggak kepikiran tuh karena belum paham. Kalau udah paham itu kepikiran kok ya. Cukup gitu. Yuk nomor 4 silahkan. 1 menit waktunya dimulai dari sekarang. Jawabannya apa? Ini jawabannya yang C Kak. Jawabannya adalah yang C ya. Nah sekarang kita ke nomor 4. Coba ini menurut kalian pakai rumus atau pakai logika? Lihat aja di opsinya. Jadi kalau mau menjawab soal itu, kamu lihat opsinya ya. Kapostel yang D. Coba ada kakepoi yang B. Delta, beta nih. Logika kan ya Mina? Iya sih kalau kita lihat, ini lebih enak pakai logika. Karena di opsi nggak ada pilihan TDDS. Lagian ini memang lebih enaknya pakai logika. Nah kalau yang ini teh ya. Coba 13 detik lagi waktunya. Ada kalanya kita harus menjawab dengan menggunakan logika. Ada kalanya juga kita harus menjawab dengan menggunakan rumus premis gitu. Ada juga yang jawab C, tapi banyak banget yang jawab B. Iya, kalau A salah katanya, buaya kan reptil, bukan Mama Lia. Oke. Nih, ada juga yang jawab C. Lihat ya, hewan mamalia itu berkembang biak dengan cara beranak. Buaya berkembang biak dengan cara bertelur. Sok teman-teman dibayangkan dan lihat opsinya. Cara agar tahu ini logika sama premis gimana Mina? Tinggal dilihat aja opsinya. Kalau misalnya ada yang tidak dapat disimpulkan, itu kemungkinan besar ya, itu dia ada rumus premisnya. Tapi kalau semisal tidak ada TDDS-nya, itu berarti kemungkinan besar dia pakai logika, termasuk soal yang ini. Kamu perhatikan, kan yang namanya hewan mamalia, itu pasti dia berkembang biak dengan cara beranak, begitu kan? Pernyataan pertama memberikan statement seperti ini. Sedangkan di kalimat yang kedua atau premis yang kedua, ada hewan namanya buaya. Jenis hewannya buaya. Dia berkembang biaknya dengan cara bertelur. Kan logikanya, kalau si buaya berkembang biak dengan cara bertelur, artinya buaya itu bukan hewan mamalia dong. Jadi jawabannya cari yang pasti aja. Ya, jawabannya cari yang pasti aja. Jadi jawabannya itu adalah yang
B. Paham? Gitu. Kali ini lebih enak ngerjainnya pakai logika. Coba ya, kalau kita perhatikan pakai rumus bisa nggak ya? Hewan mamalia berkembang biak dengan cara beranak. Buaya berkembang biak dengan cara bertelur atau tidak beranak. Berarti buaya bukan hewan mamalia. Sebenarnya bisa aja kalau mau maksain mah ya kayak gini. Hewan mamalia itu kita misalkan pernyataan P, berkembang biak dengan cara beranak ini kita misalkan Q ya. Kemudian di sini di premis keduanya ada hewan namanya buaya. Buaya ini berkembang biaknya dengan cara bertelur. Artinya si kalimat yang kedua ini dia berkembang biak dengan cara bertelur. Kebalikan dari berkembang biak dengan cara beranak. Berarti ini kan negasi Ki. Bener nggak? Nah, kalau jika P, maka Ki, terus premis keduanya negasi Ki, maka kesimpulannya itu dia nanti negasi P. Ya, bisa kalau mau maksain pakai rumus. Negasi P. P-nya itu apa? Hewan mamalia. Oh, kesimpulannya tuh negasi P, artinya bukan hewan mamalia. Apa yang bukan hewan mamalia? Yaitu buaya. Bisa sih kalau mau dipakein rumus juga. Ini maksain banget tapi emang kebetulan masuk. Nah, ini kalau kita maksain pakai rumus, dia masuk kepada rumus premis, yaitu namanya modus tollens. Kayak gitu. Ya. Negasi itu sama dengan ingkaran kah? Iya. Negasi, ingkaran itu sama, artinya sama-sama kebalikan. Ya, jadi nggak perlu bingung lagi ya, Kak. Gak bisa minum kalau lihat pilihan jawabannya. Tapi kalau mau maksain banget, bisa ketemu juga sih yang B. Cuma lebih enaknya memang pakai logika, ya. Oke, boleh di screenshot dulu silahkan. 1, 2, 3, cekrek. Kenapa cara bertelurnya negasi? Karena kebalikan dari Ki. Harusnya berkembang biak dengan cara beranak. Ini dengan cara bertelur. Berarti kan kebalikan dari Ki maknanya. Kak Ryan, thank you lope-lopenya. Ya, tapi kata Mina juga lebih enak pakai logika. Ini pun maksain banget kalau mau pakai rumus modus tollens ya. Begitu. Kak Valerie, selamat pagi. Selamat bergabung Kak Valerie. Kak Akbar sudah bergabung juga, selamat pagi. Ini basic ya, yang Mina bahas itu tuh basic. Jadi buat teman-teman yang mendaftar TNI Polri, psikologi, ini ada yang kayak gini ya. Ini penalaran logis namanya. Kak Intan, thank you ya. Ya, sekarang kita ke nomor 5 dulu, coba. Mina kasih waktu 1 menit dimulai dari sekarang. Ya, menurut kalian aja, ini kira-kira jawaban yang tepatnya itu dia di opsi yang mana? Dibaca dulu soalnya baik-baik. Kayak ini sedikit berbeda nih. Kalau ini kayaknya gabungan ya. Jika maka lagi. Coba. Lihat kalimat yang samanya. Kamu tentukan mana P-nya, tentukan mana Q-nya. Tentukan mana R-nya juga. Dan S-nya juga gitu kan. Kayu ser, cendol katanya. Boleh. Yang lainnya waktunya di 18 detik lagi. Dikit lagi 10.000 tap-tap layar. Hayu, semangat ya tap-tap layarnya. Sedikit sulit dan menjebak ya soal pagi ini. Banyak yang kena jebakan Batman. Berarti tandanya harus lebih fokus ya. Kak Kepoy C juga, Kak Adila sama, Kak Umina oke, Kak Mas G C juga. Karian selamat pagi. Gimana itu caranya Mina? Oke, nanti kita bahas. Ada yang jawab A, ada juga yang jawabnya B. A, B, C ya. Banyak nih, Mina lihat jawaban kalian banyak yang pilih opsi C. Oke. Jika menjenguk teman di rumah sakit, maka kami membeli buah-buahan. Jika minum es jus, maka kami merasa segar. Kami tidak membeli buah-buahan atau kami minum es jus. Ada juga yang jawab E. Sekalian atuh yang pilih D biar kepilih semuanya. Nah, langkah pertama kalau kalian ngelihat kalimatnya banyak kayak gini, tentukan dulu mana P-nya, mana Q-nya, gitu kan? Nah, kita lihat jika menjenguk teman di rumah sakit. Nah, ini kita misalkan dia pernyataan P. Oh, ada juga yang jawab D. Maka kami membeli buah-buahan. Ini pernyataan Q.
Ini premis ke-1 ya. Tuh. Premis ke-1, jika P maka Q. Terus ada lagi teman-teman. Premis kedua, bedain yuk warnanya. Premis kedua, jika maka lagi. Jika maka lagi. Ya. Jika minum es jus. Nah, teman-teman perhatikan kalimat yang ini. Minum es jus ini gak ada kaitannya dengan pernyataan P, begitupun kaitannya dengan pernyataan Q. Maka kita misalkan dia pernyataan yang baru, yaitu R. Maka kami merasa segar. Nah, ini kalimat yang ini pun tidak ada hubungannya dengan P, dengan Q, maupun dengan R. Kita misalkan dia S. Oke? Nah, di sini ada lagi nih, kami tidak membeli buah-buahan. Oke, kami tidak membeli buah-buahan. Nah, kalau kalian perhatikan kalimat ini kebalikan dari kami membeli buah-buahan. Sedangkan yang ini tidak membeli buah-buahan. Artinya kalimat yang ini itu adalah negasi Q. Yuk, fokus ya. Nah, di sini ada kata atau, biarkan saja ataunya. Terus lihat kalimat berikutnya, kami minum es jus. Minum es jus ini, itu maknanya sama dengan minum es jus ini juga. Berarti ini kita tulis R. Mine, terus tarik kesimpulannya kayak gimana? Kayak gini, lihat penulisannya, Mine, ada yang warna merah, ada yang warna biru. Yang warna merah dulu. Ternyata ini bukan premis kedua. Ya, premis keduanya itu ada di sini. Nih, lihat dulu. Premis ke-1 polanya, jika P maka Q. Terus premis kedua di soalnya itu adalah negasi Q. Lihat yang warna merah. Maka kamu tarik kesimpulannya dengan menggunakan rumus modus tollens. Ini negasi P. Kemudian ada kata atau. Nah, lihat yang warna biru. Ini premis ke-1 juga ternyata, bukan premis kedua. Jika minum es jus, maka kami merasa segar. Polanya, jika R, maka S. Premis ke-1, jika R, maka S. Premis keduanya, kami minum es jus, itu polanya R kan, sama. Premis keduanya R. Oke, kamu tarik kesimpulannya dengan menggunakan rumus modus ponens ya. Atau. Nah, ini kita tarik kesimpulannya dengan modus ponens yaitu S. Berarti kesimpulan dari soal yang ini, kamu cari di opsi mana yang memberikan pernyataan negasi P atau S. Berarti ada 4 premis ya, Mine? Iya. Premis ke-1 sama yang ini premis keduanya. Ini premis ke-1 lagi, yang ini premis keduanya. Ada 4 premisnya. Oke, paham ya? Nah, yang mana yang C katanya? Coba kita lihat ke C ya. Kami tidak menjenguk teman di rumah sakit atau kami merasa segar. Oke, nih lihat ya. Kami tidak menjenguk teman di rumah sakit. Kami tidak menjenguk teman di rumah sakit. Kebalikan dari menjenguk teman di rumah sakit, ini kami tidak menjenguk. Nah, berarti ini negasi P. Polanya sama, ini negasi P. Kebalikan dari P. Oke? Atau, ini ada kata atau. Ataunya kita tulis seperti huruf V. Ya, kami merasa segar. Nah, ini adalah pernyataan S. Ya, negasi P atau S. S-nya positif sesuai kesimpulannya. Ayo, yang pusing screenshot kata Minema. Nanti juga lama-lama jadi paham ya, Kak Sindra. Nanti di akhir kita sesi screenshot kok, aman ya. Nanti semuanya kalau yang mau screenshot sama Mino dikasih kesempatan di akhir ya. Jadi kalau kayak gitu, soal nomor 5 jawabannya adalah yang C. Kak Afnan, thank you bunga mawarnya. Mine, kenapa Kak Farel? Pusing? Pusing nih kalian. Kalau pusing tandanya kalian berpikir nggak apa-apa. Kalau, kalian thank you ya bunga mawarnya. Kalau soal ada ataunya, nanti jawabannya ada ataunya juga. Iya, khusus untuk yang 4 premis sama. Kak Indra, Kak Mercy, thank you ya. Thank you lope-lopenya nih.
Akhirnya menemukan jawaban soal kayak gini, Mina. Iya atuh ya. Berarti harus banyak latihan kalian tuh yang kayak gini-gini ya. Jadi nanti biar kalian tuh terbiasa. Lama nggak ngikutin bingung lagi. Makanya kalau udah dipelajari tuh kalian bikin catatannya ke Apostel biar nggak lupa. Karena kalau udah lupa ya pasti nanti buyar gitu kan. Jangankan kalian, Mina aja dulu kan sempet typo ya yang menyampaikan ekuivalen. Emang bener harus dipelajari kembali teh bener ya. Ulang dong. Ada soal hitungan pagi ini. Hitungannya yang PR kemarin sih. Walaupun gak berurutan tapi lihat dulu kata yang sama ya, Mina. Iya. Mau diulangi lagi. Gini aja. Aku paham, Mina, tapi nanti lupa lagi. Di screenshot ya, terus nanti dicatat. Nih teman-teman, Mina ulangi lagi ya. Kalian baca dulu aja tuh soalnya secara keseluruhan. Jika menjenguk thank you ya. Jika menjenguk teman di rumah sakit, maka kami membeli buah-buahan. Jika minum es jus, maka kami merasa segar. Ternyata kami tidak membeli buah-buahan atau kami minum es jus. Nah, kalau sudah kamu baca soalnya secara keseluruhan, tentukan mana P-nya, mana Q-nya. Nah, kita lihat. Kan kalau dari awal kalimat sampai titik pertama itu kan disebutnya premis ke-1. Nah, jika menjenguk teman di rumah sakit, nah ini kita misalkan dia pernyataan P. Maka kami membeli buah-buahan. Itu kan pernyataannya kita tulis Q. Atau kita misalkan dia itu adalah Q. Nah, tadi kita beranggapan bahwa ini adalah premis kedua. Ya, ternyata setelah kita lihat kalimatnya, jika minum es jus, ini dia tidak ada sangkut pautnya dengan P maupun dengan Q. Maka kita misalkan dia pernyataan R. Maka kami merasa segar. Begitupun kalimat yang ini. Setelah kita baca, dia tidak ada kaitannya dengan P, dengan Q, dengan R. Maka kita misalkan dia itu pernyataan S. Nah, kemungkinan ini masih premis ke-1, teman-teman. Ya, ini masih premis ke-1 juga. Nah, kamu lihat lagi kalimat berikutnya. Kami tidak membeli buah-buahan. Nah, untuk kalimat yang ini ada hubungannya dengan pernyataan Q yang ini. Itu negasi. Kenapa kok bisa jadi negasi Q? Karena di sini dinyatakan bahwa kami tidak membeli buah-buahan. Sedangkan Q yang ini, kami itu membeli buah-buahan. Artinya kamu negasikan. Ini kebalikan dari Q yang ini. Artinya kan negasi. Oh, baru kelihatan nih polanya. Pakai modus tollens kayaknya kan. Kalau yang udah menguasai 3 rumus saja itu kalian udah paham pasti. Atau ini tetap ditulis atau. Kami minum es jus. Nah, untuk kalimat yang ini, itu dia ada hubungannya dengan mana? Dengan yang R. Makanya kita tulis R lagi di sini. Karena kalimatnya sama. Dia nggak perlu dikasih negasi. Karena minum es jus. Jadi sama kan? Ya udah, sekarang lihat penulisannya yang warna merah dengan yang warna biru. Nanti kamu masuk ke penarikan kesimpulannya. Premis ke-1-nya jika P maka Q. Nah, premis keduanya itu adalah yang negasi Q ini. Nah, berarti kamu tarik kesimpulannya negasi P. Nanti ini kamu tarik kesimpulannya pakai rumus modus tollens. Kemudian yang warna biru itu kamu lihat polanya kayak gini. Kalau polanya kayak gini, kamu tarik kesimpulannya dengan menggunakan rumus modus ponens. Kalau silogisme mah tahu ya yang dicoret kalimat yang sama gitu. Ini nggak ada ya. Oke, kita tulis dulu aja nih. Ika Ian Sans, thank you ya. Rumus premis. Ini aja basicnya ya. Kuasai aja. Rumus premis itu ada 3. Yang pertama itu ada yang namanya silogisme. Nah, kalau silogisme ini premis ke-1 jika P maka Q. Nanti premis keduanya itu jika Q maka R. Kuncinya banyak latihan soal aja biar nggak bingung ya. Nah, kalau ada kalimat yang sama dicoret, nanti kamu tarik kesimpulannya P maka R. Kayak gitu. Iya boleh, nanti SS yang tadi boleh. Nah, kemudian yang kedua itu ada yang namanya rumus modus tollens yang tadi di soal ya. Nah, kalau modus tollens itu
Kalau untuk premis ke-1, semua pola selalu sama ya teman-teman. Jika P maka S. Nah ini di premis keduanya, itu dia negasi S. Maka nanti P maka S atau P maka Q boleh lah ya. P maka Q, nanti di sininya negasi Q, maka kamu tarik kesimpulannya negasi P. Iya, nanti di sini sama Mina dikasih rumus persamaan. Ini nomor 3, ada yang namanya modus ponens. Ya, modus ponens. Nah, kalau modus ponens ini, untuk premis ke-1 semua sama ya. Jika P, maka Q. Nanti premis keduanya polanya P. Jadi yang membedakan itu di premis kedua. Jadi kalian lihat ya, kalau untuk premis ke-1 semuanya mah sama, cuman yang membedakan di premis keduanya. Ya, nah kalau ini P maka kesimpulannya Q. Di luar dari ini itu berarti tidak dapat disimpulkan. Di luar dari ketiga premis ini itu artinya TDDS. Ini P maka R dia punya kesamaan atau ekuivalen. Kesamaannya ada 2. Yang pertama, kesamaan gimana ya nulisnya? Gini aja deh. Kesamaan yang pertama, negasi R maka negasi P. Mengikuti pola yang ini ya. Kalau P maka S berarti negasi S maka negasi P. Kayak gitu, menyesuaikan. Nah, pola yang kedua kesamaannya itu negasi P atau R. Ini dulu aja deh yang kalian perlu screenshot ini aja. Yang S itu tadi apa ya Kak? Yang S itu pernyataan berikutnya. Kebetulan di sini ada 4 kalimat kan? PQRS. Kan biasanya cuman PQ doang kan? Nah, karena ini ada 4 premis, jadinya PQRS gitu. Boleh ini contoh soalnya di screenshot dulu. Nah, ini soal ini tuh gabungan. Jadi di dalamnya ada modus tollens dan ada modus ponens. Kayak gini. Pakai atau juga kata sambungnya. Kan kalau yang biasa itu silogisme dengan tollens, silogisme digabung dengan modus ponens, tapi cuma 3 premis. Nah, kalau yang ini ada 4 premis. Agak sedikit bingung memang. Jadi ya gitu. Jadi kalian harus banyak latihan soal, ya. Paham ya? Termasuk yang ini rumus premisnya. Atau kalau semisal ya, ada lagi khusus jawaban TDDS. Khusus jawaban khusus jawaban tidak dapat disimpulkan. Tidak dapat disimpulkan. Nih, polanya. Kalau nanti kamu nemu di dalam soal premis ke-1, polanya jika P maka Q, terus nanti di soal premis keduanya itu adalah negasi P, kamu wajib jawabnya utamakan dulu TDDS ya. TDDS itu artinya tidak dapat disimpulkan. Atau yang kedua, premis ke-1-nya jika P maka Q, terus nanti premis kalau tollens dan ponens sama Mina nggak di-spill karena nggak ada kesamaannya. Yang sering keluar yang silogisme ya. Premis kedua, polanya di sini adalah Q ya berarti. Maka tarik kesimpulannya itu TDDS. Nggak boleh tarik kesimpulannya iya. Nah ini. Gimana, paham? 7:30 aku baru berangkat sekolah. Semangat Kak Zoe ya. Nih teman-teman, rumus premis cuma ada 3. Ingat, cuma ada 3. Namanya silogisme, modus tollens, sama modus ponens. Di luar dari ini berarti itu TDDS. Tidak dapat disimpulkan. Lihat, penentunya ada di premis kedua, premis kedua, premis kedua. Di luar dari pola yang ini, kalau kamu menemukan di soal polanya kayak gini, itu udah pasti jawabannya tidak dapat disimpulkan. Oke, nanti, aduh Mina nggak dapat soalnya lagi nih. Intinya sesuai rumus ya Mina, iya. Screenshot dulu aja kalian, nggak apa-apa ya. Screenshot dulu aja. Kayak misalkan kayak gini ya tuh ya, contoh. Nih, contoh.
Biar nggak bingung ya. Contoh. Ada premis ke-1 menyatakan hari ini, jangan hari ini. Jika adik sekolah, nih, jika adik sekolah, maka ayah bekerja, begitu kan? Ini misal aja. Jika adik sekolah, maka ayah bekerja. Terus premis keduanya itu nanti adik tidak sekolah. Adik tidak sekolah. Berarti kesimpulannya apa? Ntar ya, nanti kita SS kok. Kesimpulannya apa teman-teman? Apakah kesimpulannya ayah tidak bekerja? Ayah tidak bekerja? Atau kesimpulannya ibu bekerja misalkan? Atau kesimpulannya adik sakit? Atau misalkan kesimpulannya tidak dapat disimpulkan? Tidak dapat disimpulkan. Atau satu lagi kesimpulannya ayah sibuk misalkan aja ya ini mah. Yang mana? Nih, jika adik sekolah maka ayah bekerja. Adik tidak sekolah. Lihat polanya ya. Lihat polanya dulu. Jika adik sekolah, nah ini kita misalkan dia pernyataan P, maka ayah bekerja, ini kita misalkan pernyataan Q. Nah ternyata penentu yang ada di premis keduanya itu adik tidak sekolah. Ya, adik tidak sekolah kebalikan dari adik sekolah. Ini negasi P. Lihat ya nanti di rumusnya kita B. Ini polanya premis ke-1-nya jika P maka Q. Selalu yang jadi penentu itu ada di rumus premis keduanya. Ada di premis kedua ya, bukan rumus. Premis keduanya di sini negasi P. Coba kita tarik kesimpulannya. Pasti kesimpulannya ini adalah TDDS. Tuh kan, hati-hati teman-teman. Ini kita dalam soal kayak gini, jangan dulu kita simpulkan bahwa ayah tidak bekerja. Jangan, karena di opsi ini ada kata tidak dapat disimpulkan, ada pilihan TDDS. Utamakan dulu yang ini. Kalau nanti di opsi ini tidak ada, baru kamu pilihnya ini. Nah, lihat pola yang ini, P maka Q negasi P. P maka Q negasi P. Jawabannya kesimpulannya TDDS. Harusnya kalau mau yang negasi itu adalah Q, nggak boleh P. Kalau mau di sininya P, harusnya positif P-nya, jangan negasi. Kalau positif bisa kita tarik kesimpulannya pakai ponens. Kalau mau negasi jangan P, tapi harus Q. Nanti kamu tarik pakai yang tolens. Paham ya? Nah ini rumusnya, jadi wajib banget kamu screenshot. Sok atuh, kapan lagi dapat rumus ya, selain dari Mine, ya enggak? Sok sama kalian di screenshot, silogisme, modus tollens, modus ponens. Kalau ada di luar dari rumus-rumus yang ini, premis keduanya, ya udah berarti itu TDDS jawabannya. Kenapa jadi negasi enggak positif? Karena aturannya kayak gitu, polanya juga kayak gitu, ya. Seenggaknya ada paham sedikit mah ya gitu teman-teman. Kalau maksud dari kesamaan silogisme gimana Mina? Apa cuma premis kedua saja? Kalau maksud dari kesamaan silogisme, kalau nanti di penarikan kesimpulannya kamu tidak menemukan pola yang ini di opsi jawaban, kamu pakai pola yang ini. Kalau nggak pola yang ini, kamu pakai pola yang ini. Nah tadi di soal sebelumnya kita sudah bahas. Ya, nanti kalau teman-teman mau screenshot di akhir minus selalu ada sesi screenshot. Jadi tonton sampai akhir ya. Gitu. Mau screenshot yang contoh TDDS-nya boleh. Berarti ini jawabannya kalau kayak gitu adalah opsi yang D.
Untuk mengetahui itu negasi atau positif gimana? Lihat kalimatnya. Kalau ada kalimatnya, kan ini adik sekolah. Ternyata adik teh tidak sekolah. Nah, itu kan maknanya berbanding terbalik. Nah, kalau ada makna yang berbanding terbalik, kamu pakai negasi. Kita tulis ya. Negasi itu artinya kebalikan. Negasi artinya kebalikan. Jadi kalau hari ini kamu senang, kamu tidak senang. Nah, itu teh negasinya kamu tidak senang. Kalau semisal hari ini kamu tidak senang, kebalikan dari hari ini kamu tidak senang apa? Hari ini kamu senang. Kayak gitu. Pokoknya kalau yang namanya negasi itu artinya kebalikan. Paham ya? Yuk, kita next lagi nomor 6 berarti. Nah, ini nomor 6. 1 menit waktunya dimulai dari sekarang. Kalau negasi yang gunain kata semua atau beberapa itu gimana? Kalau ada kata semua berarti kebalikannya sebagian, beberapa, sementara, ada. Itu berlaku untuk yang itu juga. Oke, kakak Excel. Kak Nyar, thank you. Bunga mawarnya. Ini ada yang jawab opsi E. Oke, yang E aneh katanya. Kak Rambu, thank you bunga mawarnya. Nah, pokoknya buat kalian kalau semisal ada yang butuh contoh-contoh soal premis ya, tryout di suksescat.com itu buat yang persiapan CPNS Sekdin dan yang buat persiapan TNI Polri, kalian nanti bisa gabung aja tryoutnya. Nanti untuk harga tryoutnya 95.000 dan ini masa aktifnya sampai 1 tahun. Jadi kalian cukup 1 kali bayar aja. 1 kali bayar untuk masa aktifnya sampai 1 tahun. Jadi silahkan ya, yang butuh contoh-contoh latihan soal bisa gabung di sana. Ada juga yang jawab C, boleh? Yang C, oke. Kalau P3K, kita tuh belum ada sih Kak Rizky tryoutnya ya gitu. Baru adanya untuk CPNS Sekdin dan untuk TNI Polri-nya. Ya. Kak User adalah orang kesekian kali yang berkata bahwa dengar suara Mine ngantuk. Bahkan teman Mine kalau join live di sini dia ketiduran. Padahal udah secempreng ini gitu ya. Ya, kita bahas. Mine SKD Sekdin sama CPNS umum sama nggak? Sama, ada TWK, TU, TKP-nya juga. Kalau di kita itu kan kumpulan soal ya, sistemnya CAT, nggak dikasih PDF-nya. Jadi pure latihan soal. Gitu. Tapi nanti lengkap di dalamnya ada kunci jawaban, ada pembahasan, ada skornya juga sama ada ranking. Nanti kita spill kok tryout-nya di tengah-tengah ya. Setelah yang ini boleh. Indonesia itu adalah negara maritim katanya Tea. Terus Indonesia juga penghasil batu bara. Jadi menurut kalian kesimpulan yang tepatnya apa? Apakah Indonesia negara yang kaya? Apakah Indonesia harusnya sejahtera? Apakah Indonesia akan menjadi negara maju? Apakah tidak ada negara sekaya Indonesia atau tidak ada jawaban yang tepat? Lihat antara kalimat ke-1 dengan kalimat kedua, premis ke-1 dengan premis kedua. Menurut kalian ada hubungannya nggak? Kalau tidak ada hubungannya ya udah berarti itu teh nggak bisa ditarik kesimpulan. Artinya tidak ada jawaban yang tepat. Nggak ada teman-teman, nggak ada hubungannya. Ya. Indonesia adalah negara maritim. Indonesia juga penghasil batu bara. Nah, kalau mau juga, biasanya ya, ini kan masuk ke tipe logika matematika. Indonesia misalkan pernyataannya A. Negara maritim kita bisa misalkan dia pernyataan B. Nah, Indonesia yang ini kita misalkan A juga. Sama dengan yang ini kan. Juga penghasil batu bara, ini bisa kita misalkan dia pernyataan C. Harusnya itu kita pakai tipe logika. Tipe, kok jadi nulis K-nya angka 3 ya? Tipe ketiga, oh ya, tipe ketiga logika matematika. Kan ada 3 tipe nih. Ya, matematika. Biasanya semua dengan sebagian. Kebetulan kan ini mah nggak ada kata semua dengan sebagian ya. Biasanya tipe ketiga tuh kayak gini. Semua dengan sebagian diawali dengan kata sebagian. Sebagian apa? Sebagian B maka C.
atau C maka B. Jadi sebagian negara maritim adalah penghasil batu bara. Biasanya kayak gitu. Jadi kalau ada kalimat yang samanya dicoret, ini masuk ke tipe ketiga kayak silogisme ya. Cuman ini kita logika matematika berbicaranya, bukan premis. Ada 3 kok. Nah, terus ada lagi spill sedikit aja ya. Ada yang namanya tipe kedua. Nah, kalau tipe keduanya itu kalau ada kata semua dengan sebagian, itu nanti kesimpulannya teh dia semua ya, tapi jarang konteksnya. Tapi ada aja, lihat aja di opsinya ya. Semua apa? Semua A yang C itu adalah B. Kayak gini polanya. Ya, kemudian ada lagi satu lagi, tipe ke-1. Kalau tipe ke-1 mah, kalau tipe ke-1 itu semua dengan sebagian diawali dengan kata sebagian ya. Sebagian apa? Sebagian A adalah B dan C atau C dan B. Jadi si A-nya dimasukin, digabungin gitu. Kalau yang tipe ke-1. Kalau yang tipe ketiga itu ya ini harusnya kesimpulannya tuh pakai tipe ketiga. Cuman kan nggak ada di opsi, jadinya yang tidak ada jawaban yang tepat. Nggak usah dihafalin, ini mah dipahami aja. Makanya Mina nggak bahas banyak-banyak. Karena apa? Pasti kalian takutnya kepusingan gitu ya. Kepuyengan. Takutnya nanti olah pelan-pelan aja, sedikit-sedikit aja. Sing penting mah paham ya. Tapi cukup tahu, kaliannya harus tahu juga gitu. Oke? Iya, tidak akan. Ini mah cuma sekilas aja. Nah, teman-teman nih, silakan ya. Bagi kalian kalau ada yang mau gabung tryoutnya, ini bisa di screenshot. Ini benefit yang kamu dapetin buat yang mau persiapan TNI Polri dulu ya. Ini yang mau persiapan TNI Polri. Kalau ada yang mau gabung, lihat harga TO-nya ini 95.000 untuk masa aktif 1 tahun. Terus nanti di sini ada video pembelajaran, video belajar matematika dan bahasa Inggris. Jadi jawabannya yang tadi itu tidak ada jawaban yang tepat ya. MTK dan bahasa Inggris. Kemudian nanti di sini ada bonus lainnya, termasuk ada grup Telegramnya. Screenshot dulu. Ini benefit dengan harga 95.000 yang kamu dapetin kalau kamu mau gabung tryoutnya. Bayangin ya, PU 15 paket bisa dipelajari per satu pakai 50 soal. Terus kalau ada yang mau gabung untuk persiapan CPNS dan Sekdin, kita juga sudah menyediakan tryout latihan soalnya. Tadi ini ada notif. Nah, nanti di sini TWK-nya ada nasionalisme, integritas, bela negara, pilar negara, dan bahasa negara. Ini masing-masing ada 10 paket. Dan itu akan terus bertambah untuk paketannya. Begitupun TIU. Oh, ini ada tryout khusus untuk TWK-nya saja. Ada TIU verbal numerik figural. Nanti ada tryout khusus TIU-nya saja. Kemudian nanti ada TKP mulai dari pelayanan publik, jejaring kerja, sosbutik, profesionalisme, anti radikalisme. Itu bisa kamu pelajari, masing-masing ada 10 paket. Dan di sini ada tryout khusus untuk TKP-nya saja. Nanti juga di sini ada tryout gabungan. Screenshot dulu boleh. Barangkali ada yang mau gabung, nanti daftarnya di Google, tulis aja suksescat.com ya, di webnya. 95.000 untuk 1 tahun, 1 kali bayar aja. Ingat ya, bukan biaya bulanan. Ini cukup 1 kali bayar untuk 1 tahun. Kalau yang CPNS itu lagi masih progres. Kalau untuk video pembelajarannya, untuk saat ini masih baru ada di baru ada di TNI Polri. Yang CPNS dan Sekdin itu paketannya nanti akan terus bertambah, lagi proses. Begitupun untuk video pembelajarannya juga sama, ya. Jadi kalau semisal ada yang mau gabung ya tinggal daftar aja di suksescat.com. Oke. Nah, mending bahas PR dulu atau TKP? TKP dulu aja ya. Mina ada 3 soal TKP. Boleh di sini dulu, berarti ini soal ke-7 ya. Ini soal ke-7. Kapan teh rilisnya? Nanti kita tanyain dulu kapannya. Soalnya Mina juga kurang tahu kapan rilisnya. Jadwal IP-nya kalau pagi nih ya, di screenshot jadwal IP Mina boleh. Jadwal live-nya itu kalau pagi tadi kan jam 6 ya, 06.00 WIB. Mina teh WIB ya. Kemudian nanti kalau siang jam 1, tapi kayaknya Minkinya nggak akan live lagi karena dia lagi ada kesibukan kayaknya ya.
Terus nanti sore, nanti sore kalian ketemu lagi dengan Mine, lipenya teh jam 4 WIB. Nah, terus kalau malam sharing edukasi sama Pak Sur People ya. Jam 8 WIB. Nah, ini screenshot jadwal IP-nya. Kalau Mine ngisi di bagian jam pagi sama jam sore aja. Sebelum berkegiatan dan sesudah pulang kegiatan. Mine mah ya. Oke? Yuk, kita ke nomor 7 dulu. 1 menit waktunya dimulai dari sekarang. Udah 13.000 tap-tap layar. Semangat kalian sampai 20.000 tap-lop yuk tembusin. Sampai 20.000 tap-tap layar. Kita buletin taplopnya nih. Ini kita bahas TKP dulu ya. Daerah mana? Apa nih? Kalau Mine dari Bandung ya. Kita dari Bandung. Indonesia bagian barat. Mau nggak mau kalau nggak lengkap nggak bisa diurus katanya. Siap. Ada yang B, ada yang C. Nanti rilisnya ditunggu aja ya. Nah, ada yang A. Ini aku juga di Bandung. Ih, Kak Wai di mana? Oh, ada yang dari Cimahi, Kak Rizky. Tetanggalah ya, Cimahi mah rada deket. Min Bandung di sana hujan terus, hujan. Kemarin kan waktu Min live pagi tuh, dari mulai live sampai selesai tuh baru hujan terus tuh. Subuh juga hujan deras. Tiris pokoknya. Ya. Oke, waktunya habis. Lah, Uber mah tuh deket ya, ke Amur. Deket banget, tahu Gede Bage meren ya. Nah, ini soal nomor 7, tapi di TKP. Ya. TKP nomor 1, tapi kalau lanjutan soalnya ini nomor 7. Oke, ada yang jawab A, ada yang jawab B, ada yang jawab C. Bahas ya? Bahas dulu. Oke, ingat ya, apapun jawabannya, itu semua nanti bakal ada poinnya. Tergantung ya. TKP di Bintara TNI ada nggak? Nah, kalau kepribadiannya itu beda sedikit kalau di TNI ya. Dia itu lebih ke 2 opsi jawaban nantinya. Oke, bahas dulu ya. Kita bahas dulu. Nih, teman-teman, bayangkan ya, kalian itu ada di posisi ini. Seorang tamu datang untuk meminta pelayanan, tetapi dia tidak membawa syarat-syarat yang lengkap. Padahal dia datang dari tempat yang sangat jauh. Nah, sikap Anda itu harus apa sih sebenarnya ketika menghadapi hal demikian, gitu kan? Gini, permasalahannya, ingat ya, kalau TKP itu cari dulu masalahnya apa. Di sini masalahnya teh ada tamu datang. Si tamu teh datang tidak membawa syarat-syarat yang lengkap. Terus, padahal dia datang dari tempat yang sangat jauh. Nah, teman-teman, bayangkan kamu teh ada dalam suatu pelayanan itu. Kalian akan memberikan pelayanan seperti apa? Sikap kamu tuh bakal seperti apa? Apakah kamu itu akan menolaknya? Kamu teh menolaknya langsung nih, ya. Kemudian kamu memintanya kembali saat syarat-syarat sudah lengkap. Apakah itu yang akan kamu lakukan? Coba. Atau kamu akan pilih yang B. Kamu melihat syarat-syaratnya apa yang kurang. Barangkali masih bisa diberikan pelayanan. Apa itu yang akan kamu lakukan? Nah, lihat dulu secara keseluruhan opsinya ya. Atau yang C. Kamu tuh berkonsultasi dulu nih dengan atasan untuk melihat apakah ada kebijakan untuk diberikan pelayanan. Bagus nih, kamu konsultasi dulu nih sama atasan kamu kan. Tidak langsung menolaknya. Mohon izin Pak, atau gimana lah gitu ya kata-katanya. Ini ada seorang ibu-ibu atau ada seorang tamu datang, kamu tuh jelasin dulu sama atasan kamu. Karena lihat kan ini ada kalimat bahwa dia datang dari tempat yang sangat jauh. Nah, kemudian lihat yang D, kamu langsung memberikan pelayanan karena kurangnya syarat itu adalah hal yang biasa. Atau kamu mau langsung memberikan pelayanan karena merasa kasihan. Dia sudah datang dari jauh-jauh hari. Nah, sebetulnya semua terlihat bagus dan positif, tapi jawaban yang memiliki poin tertinggi itu dia ada di opsi yang C.
Kita itu kalau pilih C memiliki sikap yang bijaksana. Kita menghormati prosedur dan juga kebijakan yang berlaku. Kenapa kok bisa kayak gitu? Karena kita berkonsultasi dengan atasan. Baiknya kayak gimana? Untuk masalah yang kayak gini, itu kan wajib juga ya untuk berkonsultasi dengan atasan. Kita jangan dulu langsung menolak ya dan memintanya kembali. Oke, paham kan? Nah, karena ini berbicara tentang pelayanan publik, baiknya kayak gimana? Nah, kita harus konsultasi dengan atasan. Kita melihat apakah ada kebijakan, kan katanya gitu kan, untuk diberikan pelayanan. Kalau semisal tidak ada kebijakan, baru kita menolaknya dan kita memintanya kembali saat syarat-syaratnya sudah lengkap. Begitu loh. Nah, kalau sudah seperti itu, poin ketiganya di mana, Mina? Nah, poin ketiganya kita lihat di sini. Kita lihat syarat-syaratnya apa sih yang kurang. Barangkali masih bisa diberikan pelayanan, kan gitu. Nah, kalau sudah ya udah kita langsung berikan pelayanan aja karena kurangnya syarat itu adalah hal yang biasa. Nah, kalau kamu langsung memberikan pelayanan karena kamu merasa kasihan, sejujurnya itu kamu tidak mengikuti SOP yang berlaku di dalam perusahaan itu, misalkan ya, atau dalam suatu instansi. Semua tuh ada SOP-nya, ada kebijakannya, ada prosedurnya, jadi ikuti langkah-langkahnya, jangan langsung ambil keputusan. Beda cerita kalau kamu tuh sebagai atasan, baru kamu bisa langsung ambil tindakan, gitu ya. Jadi emang benar-benar harus dipahami dengan baik gitu. Tapi nggak salah juga kok yang jawab selain C, kamu tetap dapat poinnya ya. Oke, silakan dipahami, di screenshot dulu boleh. Gimana cara berlangganannya? Masuk aja ke Google, nanti di Google-nya tulis suksescat.com. Pilih, nanti di sana ada CAT Polri sama ada CPNS dan kedinasan. Untuk yang mau daftar TNI Polri, pilih CAT Polri ya. Tapi kalau untuk kesehatan, Min, B itu tidak membuang waktu dalam tindakan. Tapi kalau untuk kesehatan, kalau di sini kan tidak dijelaskan secara spesifik ya, apakah kesehatan atau apanya gitu, oke? Nah, jadi kalau di sininya ada tentang masalah kesehatan baru, nah gitu ya. Kalau ini kan kayaknya umum deh, oke? Lanjut lagi nomor 8. Nah ini, 1 menit waktunya dimulai dari sekarang. Masya Allah kapace ya. Coba yang ini nomor 8. Pokoknya kalau TKP itu cari dulu masalahnya apa. Nanti posisikan diri kita dalam masalah tersebut, baru kita tahu tindakan yang harus kita ambil tuh apa, gitu kan. Nih ada Kak Fitri, Kak Gut, Kak Kepo, yang E, Kak Tio, yang E cenah, boleh. Yang E. 30 detik lagi waktunya. Yang E. Sok atau teman-teman ya. Kak, tapi dalam berkonsultasi bukannya baiknya kita tahu dulu syarat-syarat apa aja yang kurang, baru bilang. Bisa aja, tapi kan itu tetap kebijakan dan lain-lainnya, itu ada pada atasan. Jadi sebaiknya kita konsultasi dulu aja ya. Gitu. Ikuti SOP-nya saja. Oke, banyak yang jawab opsi E. Ini satu suara ya, nggak ada yang jawab yang lain. Kalau pas tes, tapi sebenarnya kalau aku sih A. Kakak. Oke, siap Kak Rizky. Oh, ada juga yang D nih. Seorang tamu tuh dia merasa puas dengan pelayanan yang saya berikan dan ingin memberikan uang dengan nilai yang sangat menggiurkan kepada saya. Padahal peraturan di kantor tidak memperbolehkan hal tersebut. Nah, teman-teman, kalau kamu ada di posisi ini, apa yang akan kamu ambil sikapnya? Kalau kita lihat di sini katanya, ada seorang tamu yang dia tuh merasa puas dengan pelayanan saya. Dan dia ingin memberikan uang dengan nilai yang sangat menggiurkan kepada saya. Padahal peraturannya itu di kantor tidak memperbolehkan hal tersebut. Nah, sikap kamu yang akan kamu ambil apa? Apakah kamu akan menerimanya dan kamu akan membaginya dengan teman di ruangan saya? Atau kamu akan menolaknya, namun apabila memaksa akan saya terima? Oke, atau kamu akan memintanya untuk memberikan di luar kantor karena tidak enak dengan teman yang lain?
Atau kamu mau menerimanya untuk kemudian disampaikan kepada atasan? Kan udah jelas banget, peraturannya tidak memperbolehkan. Peraturannya itu tidak memperbolehkan. Jadi mau nggak mau segala bentuk tindakan kalau ada kata menerimanya atau apapun itu nggak boleh. Nah, berarti apa? Kita menolaknya dengan halus dan kita memberitahukan tentang peraturan di kantor. Ini jawabannya paling masuk nih dengan permasalahan yang ada. Berarti untuk yang pilih E itu poinnya teman-teman adalah 5. Ini teh menunjukkan sikap integritas ya. Jadi kalau semisal kalian pilih E itu menunjukkan sikap integritas. Tapi kalau di dalam kehidupan nyatanya, tadi kata kakaknya ya, kalau aku mah aslinya pilih yang A. Ya, itu masing-masing. Cuman kalau lagi tes mah jangan ya. Tapi kalau ada peraturannya katanya jangan mah sebaiknya kita ikuti aja teman-teman ya. Kita menunjukkan sikap integritas juga, kita menolak dengan halus dan kita jelasin tentang peraturan yang berlaku. Jadi kita tuh benar-benar memastikan loh bahwa tindakan tersebut tuh tidak melanggar kebijakan perusahaan. Jadi itu juga bisa menciptakan kesan positif, benar nggak, terkait dengan profesionalisme sama etika kerja kalian nantinya gitu. Di luar kantor nggak ada pilihannya, Mine. Oke. Nah, terus yang poin keempatnya, yang mana ini? Kita menerimanya untuk kemudian disampaikan kepada atasan. Nah, kalau yang ini, poinnya 3, kemudian yang A2, yang C ini 1, gitu. Iya, benar, menghindari KKN-TA gitu ya. Nah, silakan. Tapi semuanya balik lagi sama masing-masing individu, sesuaikan aja. Kalau memang ini dengan diri kamu mau pilih A, boleh tuh nilainya 2, ya. Oke, lagi ini yang TKP terakhir nomor 9. Yuk kita bahas. 1 menit waktunya dimulai dari sekarang. Mina yang suka ngecoh di TKP itu contohnya gimana biasanya? Pokoknya yang opsinya tuh mirip-mirip dan positif semua. Itu biasanya suka mengecoh. Tapi sih kalau kata Mina mah TKP mah tidak sesulit TWK yang penalaran ya. Kalau TWK lebih sulit lagi malah. Kalau TKP mah yang penting kata kuncinya pahami aja dulu masalahnya. Kalau udah paham masalahnya, cari mana solusi yang paling bisa, yang paling tepat menjawab permasalahan yang ada itu. Ya. Ini ada yang jawab opsi B. Oke. B. Yang BK siap. Kak Ian Sans, thank you nih gorengannya. Waduh, mantap ya. Kapan bahas WK penalaran? Tadi teh Mina udah dapet soal WK, tapi filenya teh nggak bisa dibuka, jadinya nggak dibahas pagi ini. Kemungkinan sore dibahasnya ya. Kalau kerusakan harus ada bukti katanya, oke. Tadi teh pagi ini mau bahas psikologi TIU, TKP, sama TWK, cuman yang TWK-nya nggak bisa dibuka filenya, jadinya Mina bahasnya TKP dengan PSI dan TIU saja ya. Lipanya sampai jam berapa, Mina? Bentar lagi juga kayaknya udah selesai, soalnya Mina udah habis nih soalnya. Sama bahas PR nanti ya. Iya, nanti sore kita bahas WK ya. Oke, bahas dulu. Emang apa sih masalahnya nih? Banyak yang pilih opsi B nih kalian teh ya. Seorang pelanggan itu dia mengeluhkan adanya kerusakan. Oh, ada pelanggan nih. Mana nih? Ada pelanggan dia mengeluhkan adanya kerusakan pada barang yang ia beli kepada Anda. Terus, Anda tuh sudah mengecek berkali-kali barang tersebut sebelum mengirimkannya. Akan tetapi, pelanggan tersebut tetap tidak mempercayai Anda dan mengklaim bahwa Anda telah menipunya. Oh, ini masalahnya. Dan mengklaim bahwa kamu telah menipunya dengan mengirim barang yang rusak katanya. Oke, teman-teman, kalau kamu ada di posisi ini, dalam posisi ini, apa yang akan kamu lakukan? Coba. Apakah kamu akan memutus kontak dengan pembeli tersebut karena kerusakan barang terjadi setelah barang sampai kepada konsumen? Bisa aja kan kamu mutus kontak, cuman kan mungkin ada hal-hal yang bisa kamu lakukan sebelum kamu putus kontak dengan pembeli tersebut, benar nggak? Nanti ada CSS. Apakah kamu akan meminta konsumen untuk mengirimkan bukti kerusakan? Kamu tahu permasalahannya apa? Ini ada pelanggan yang mengeluhkan tentang kerusakan dan ini ada yang mengirimkan bukti kerusakan, samalah katanya ya. Menjawab solusi nih. Meminta konsumen untuk mengirimkan bukti kerusakan.
barang tersebut dan mengecek kembali prosedur pengiriman. Ini nih paling tepat yang menjawab permasalahan di atas. Kita minta dulu nih kepada konsumen, bukti kerusakannya mana? Silahkan, gitu kan? Atau kamu mau mengganti barang tersebut dengan yang baru? Coba. Mau mengganti katanya. Atau kamu mau pilih D, meminta konsumen untuk memberikan biaya tambahan agar dapat digantikan dengan barang yang baru. Oke. Atau mau menyalahkan konsumen atas kerusakan yang terjadi. Kan gak bisa langsung disalahkan juga, bener gak? Pokoknya poin tertinggi dari permasalahan ini, lihat permasalahannya, udah ditekankan ya sama Mina pakai warna kuning. Berarti jawaban yang paling tepat yang bisa menjawab permasalahan ini itu adalah opsi yang B. Oke, kita minta dulu bukti kerusakannya mana ya. Sambil kita mengecek kembali prosedurnya. Kalau sudah ada atau tidak ada, ya udahlah kita ganti aja lah gitu kan. Barangnya dengan yang baru. Nah, kalau sudah, ya udah kita minta konsumennya itu untuk memberikan biaya tambahan agar dapat digantikan dengan barang yang baru. Ini 3 poinnya yang D. Kemudian yang kedua poinnya itu ada di opsi yang ini nih, ini menyalahkan konsumen atas kerusakan yang terjadi. Nah, ini baru kita putus kontaknya dengan pembeli tersebut. Karena kerusakan barang terjadi setelah barang sampai. Kalau ada yang pilih A itu 1. Jadi yang perlu diperhatikan poinnya ya. Jadi lihat di sini yang paling tepat itu adalah yang B. Yang paling bisa menjawab permasalahan yang ada. Oke? Screenshot boleh 1, 2, 3 cekrek. Nah, teman-teman, ayo kita bahas PR dulu. Ada 2 PR yang mau kita bahas. Sebelum bahas PR, Mina mau kasih tahu dulu aja. Nih, teman-teman di antara kalian barangkali ada yang mau gabung tryout-nya nih. Ini ada Sukses CAT kan? Kamu klik di Google Sukses CAT. Nanti tampilannya akan seperti ini. Kemudian nanti kamu scroll ke bawah, ada 3 pilihan paket, 1, 2, 3. Nah, untuk yang 2 pilihan ini itu untuk TNI Polri boleh. Mau pilih yang 95 boleh, 99 juga boleh. Kalau untuk isi tryout-nya semua sama, bedanya hanya diaktifasi akun saja. Nanti ada 2 soal lagi PR kita bahas ya. Nanti semuanya kita kirim ke Telegram. Nah, ini buat CNS dan Sekdin cuma ada 1 pilihan. Jadi gampang, tinggal klik beli sekarang. Ini nama aplikasinya Pojok CPNS. Kalau mau berlangganan, caranya isi data diri. Buat yang mau daftar TNI Polri juga sama, isi data dirinya. Cuman jangan sampai salah klik. Kalau mau klik CPNS dan kedinasan, itu klik yang di bagiannya situ. Kalau mau daftar TNI Polri, klik bagiannya yang CAT Polri gitu kan. Nanti masukin nama lengkap kamu, email, password, nomor WA, metode pembayaran dipilih mau bayar kemana. Kalau sudah, kamu tinggal klik pesanan. Nanti kalau udah klik pesanan, tunggu ada notifikasi masuk ke WA, dibaca dulu ya. Kemudian nanti di sini di pojok kiri ini ada nomor WA, ini nomor WA WA Sur People yang umum. Kalau nanti nomor WA-nya yang CPNS dan kedinasan, ketika kamu daftar ada notif masuk, nah itu admin yang CPNS dan Sekdin. Kalau ini admin yang umumnya ya. Atau menyeluruh lah ya bisa kita katakan. Nah, ini kita klik beli sekarang. Ini untuk yang 95.000 yang TNI Polri, aplikasinya namanya Siap CAT. Kemudian kalau untuk aplikasi yang 99.000, ini namanya SC, sama seperti webnya. Sukses CAT. Kirain wawanya Mina, oh enggak lah kabaya. Mina tidak menyantumkan wawanya Mina. Paling Mina megang Telegram yang nama akunnya teh Bimbel Polri. Mina mah paling di tele aja juga kalau suka ngirim yang ngirim soal-soal aja, soal yang live itu. Mina pegang nomor tele yang itu. Selebihnya itu ya admin yang lainnya ya. Kalau mau perpanjang, daftar lagi aja dari awal. Lihat ya, ini tampilannya terbaru teman-teman. Coba ya, kita mau login ke yang 95.000. Nanti kita loginnya pakai email sama password. Ingat ya, loginnya harus pakai email loh, bukan pakai username, pakai email. Nih, ini tampilannya baru ya. Nanti kita sesi SS, kita ke spill tryout dulu bentar ya. Nah, teman-teman lihat, ada riwayat nilai, ada top 10 nasional, ada kategori latihannya, akademik, psikologi, keswa, mental ideologi, TO kecermatan. Nah, ini teh tampilan baru. Kalau sebelumnya tuh kan versi lamanya kayak gini ya.
Nah, jadi kalau kalian ada yang mau belajar dua versi, bisa versi lama atau versi terbaru gitu kan. Untuk isi tryoutnya mah sama aja. Nanti kamu dapetin akademik, psikologi, TO kecermatan, mental ideologi, CAT Keswa, video pembelajaran. Nah, ini ada grup teleknya di sini. Di bagian download dan panduan, ini ada link grup telegramnya, kamu klik aja. Nanti ini juga ada bonus yang kamu bisa dapetin, yang bisa kamu pelajari semuanya. 95.000 sebanyak ini menu baru, dia baru ada 5 paket. Selebihnya yang lain ada 15 paket tryout ya. Ada TO kecermatan, lengkap simbol huruf angka, kepribadian, kecermatan, kecerdasan, pokoknya kalau masing-masing diklik ada 15 paket. Untuk yang CPNS dan Sekdin tampilannya sama seperti ini. Jadi tidak beda jauh. Jadi silakan yang mau berlangganan boleh. Minimal semisal sudah pilih yang CPNS, lalu CV admin pembelajaran MTK sudah rilis, tetap kita dapat videonya. Kalau dalam waktu 1 tahun ini dia udah rilis, Kak Rizky nggak perlu berlangganan lagi. Udah tinggal dipelajari aja ya. Gitu, oke? Pokoknya upgrade per bulan Juni atau Juli. Kalau mau perpanjang, Kak Sindra daftar lagi dari awal. Masuk ke Google, tulis suksescat.com seperti pada daftar yang pertama kali gitu kan. Nah, ini versi terbaru aplikasinya kayak gini. Akademik mulai latihan. Akademiknya mau belajar yang mana dulu nih? Mau yang PU dulu, mau yang WK dulu, numerik dulu, bahasa Indonesia dulu atau bahasa Inggris? Numerik di sini ada 15 paket tryout. Tryout ke-1, ke-2, ke-3 sampai tryout ke-15. Nah, anggap kita ke TO ke-13, nanti di sini ada mulai kuis, kita klik mulai kuis, nanti ada soalnya kayak gini. Jurusan hukum teh nggak ada loh Kak tahun ini teh SIPSS. Kalau mau nanti ya tuh daftar yang bintaranya aja ya, yang jalur sarjana. Nah, itu mah apa saja bisa. Kakak aku udah daftar, udah konfirmasi, oh ditunggu aja. Ini kan jam 8, mungkin adminnya lagi ada kegiatan ya. Sampai jam 8 ditungguin aja. Nah, jumlah 2 bilangan adalah 720. Lah, anggaplah kita jawab itu sebuah taman. Kita jawab ini. Ini misalkan kita jawab yang C. Ini jawab B. Ini eksponen jawab. Ini perbandingan, ini persen, ini perbandingan rasio. Nah, ini juga sama. Yuk, anggap ya udah selesai sampai 50 soal, kamu klik ringkasan kuis, klik selesaikan kuis, nilai kita 10% dari 100. Ya. Aku daftarnya kemarin sore, Kak. Daftar yang mana, Kak? CPNS atau yang TNI Polri? Ada nomor adminnya kan? Ketika daftar ada notif WA masuk, Kakak chat aja ke situ, ya. Nah, nanti di sini ada restart kuis, artinya kamu mengulangi lagi kuis yang tadi. Klik lihat pertanyaan untuk lihat kunci jawaban dan pembahasan. Pokoknya di setiap paket itu ada soal, ada jawaban, ada pembahasan. Kalau jawaban yang salah itu warnanya merah, yang betul itu warnanya hijau. Ada soal, ada jawaban, ada pembahasan. Ada soal, ada jawaban, ini ada pembahasannya. Semuanya kayak gitu, berlaku hal yang sama ya di setiap paketnya. Nah, ini paket ke-13, penalaran numerik, peringkat ke-1-nya namanya Luhmade Gayatri. Ini baru upgrade ya, kan sebelumnya cuma 10 paket, ini baru terbaru gitu ya, 5 paketnya ini terbaru. Jadi yang mengerjakan belum terlalu banyak. Tahunnya juga tahun 2026, 2025. Kalau yang paket 1-10 itu kan udah ada yang ngerjain dari 2024, 2025 gitu ya. Nah, silakan cari nama kalian masuk peringkat berapa. Paket ke-13 ini yang ngerjain baru sedikit, baru 64 orang. Dan ini belum pada selesai, udah diakhiri. Gitu ya. Nanti silakan kalau ada yang mau gabung, tinggal masuk aja ke Google. Nanti di Google-nya tulis suksescat.com. Kita kembali ke menu CAT, nanti kayak gini. Pelajari lagi. Kalau kalian kangen sama tampilan yang lama, kamu versi lamanya klik aja di sini, belajarnya di sini. Kalau mau belajar versi terbarunya, ini tampilan awalnya sih, ya. Jadi sesuaikan aja kenyamanan kalian mau yang mana. Oke? Min ini baru mulai, udah selesai ke Abang. Kita mau bahas PR 2 soal, setelah itu Mina mau pamit undur diri, bentar lagi jam 8, ya. Oke, teman-teman, ayo kita bahas dulu PR-nya. Silakan, 1 menit waktunya dimulai dari sekarang. Siapa yang sudah mengerjakan PR ini? Ini kemarin PR-nya kita kasih sore. Kak Valerie, thank you nih. Tap-tap, hayu tap-tap ya. Oke, Kak Tio yang B cenah. Oke, Kak Tio yang B sudah dikerjakan PR-nya. Mina ingin SS dari awal, boleh. Hayu nanti ya, setelah pembahasan semuanya selesai. 2 lagi ya. Kak Abang juga 16.200 nih.
Pokoknya lihat minus lalu tekankan itu yang di stabiloin ya, harga setelah diskon pertama. Jadi kamu carinya itu, ngitungnya itu pakai sisa persentase diskon biar cepet. Jangan ngitung dari 10% kali 120, nanti lama. Jadi cara ngitung cepetnya itu langsung aja ke sisa persentase diskonnya aja. Bahas ya. Kan gini, sebuah gelang itu harganya 120.000. Dia teh mendapatkan diskon 10%. Kemudian diskon lagi 15%. Nah, yang ditanyainya selisih antara harga setelah diskon pertama dan harga akhir setelah diskon kedua. Harga akhir loh, harga akhir. Kan kalau kita masukin rumus mah, harga akhir sama dengan persentase sisa dikali dengan harga awal. Kan kayak gini. Bener nggak? Ini kalau berbicara rumus kan kayak gini. Ingat aja kalau tentang diskon tuh hiha. Hiha. Kalau mau mencari harga akhir maupun harga awal, ingat aja hiha gitu kan. Terus ada persentase sisanya di tengah. Itu sih kalau cara menghafalnya ya. Cuman kalau mau pakai logika gampang aja. Kita lihat, kita teh mau beli gelang. Harga gelangnya teh 120.000. Terus kita dapat diskon 10%. Oh, berarti kalau kita dapat diskon 10%, artinya dari yang 100% ini dikurangi 10, kita cukup bayar yang 90%-nya aja, bener nggak? Nah, itu diskon yang pertama ya. Diskon pertama kita cukup bayar 90%-nya aja, dikali dengan harga awal gelangnya berapa? 120.000. Kan sama aja kalau dimasukin ke rumus juga kan kayak gitu. Nah, sama dengan, nah ini nolnya kita coret dulu 2, 1, 2. Yang ini 1, 2. 9 dikali 12, 12 dikali 9. 9 kali 2, 18, 8 bawah 1, 9 kali 1, 9 tambah 1, 10. Oh, 108 nih. 108, jangan di sini. Sini aja. 108, 1, 2, 3. Oh, 108.000. Berarti kalau diskon pertama kita cukup bayar 108.000 aja gitu kan. 90-nya dari mana? Dari sini. Kan ini 10%, diskon pertama kita dapat 10%. Berarti perhitungannya kita pakai persentase sisanya aja. Makanya 90%. Lihat yang ini ya, 100% dikurangi 10% kan 90%. Jadi kita cukup bayar yang 90%-nya aja. Dikali dengan harga awalnya berapa si gelang itu teh? 120.000. Paham ya? Nah, sekarang kita dapat diskon lagi 15%. Itu diskon yang kedua, teman-teman. Diskon yang kedua, kita dapat lagi 15%. Artinya 100% kita kurang 15% berapa? 85%. Jadi, untuk diskon yang kedua kita cukup bayar 85%-nya aja dikali dengan, nah, karena diskon pertama harganya 108 kan tadi. Nah, kita tulis di sini. Harga awal setelah diskon yang pertama 108.000. Cepet ini ngerjainnya dibanding kalau kamu ngitungnya 10% kali 120. Kamu lihat potongannya berapa rupiah terus dikurang. Itu lama. Mending pakai cara yang ini aja ya. Nah, sekarang 0 di bawah dicoret 2, kemudian yang atas dicoret 2. 85 dikali 108. Hayu atuh dihitung dulu ya. Mau nggak mau ini mah dihitung. 108 dikali 85, 8 kali 5, 40, 0 bawah 4, 5 kali 0, 0 tambah 4, 4, 5 kali 1, 5. 8 kali 8, 6, 4, 4 bawah 6, 8 kali 0, 0 tambah 6, 6, 8 kali 1, 8. 0, 8, 1, 9180. 9180. Mau nggak mau ya ngitung kotret kayak gitu. 9180, nolnya sisa 1. Oh, 91.800. Iya benar Kak Pojai. 91.800. Jadi harga akhirnya tuh kita bayar cuman 91.800 loh. Dari harga 120.000. Tapi kan yang ditanyainya teh bukan harga akhir. Yang ditanyain di soalnya itu selisih antara harga diskon pertama sama harga dari diskon kedua. Selisih dari yang ini, teman-teman. Nih, diskon pertama tuh segini dapatnya, diskon kedua segini. Ya udah berarti maka harga akhir harusnya mah hi ya. Harga akhir
setelah atau maka berapa selisih harga? Maka harga akhir diskon pertama. Nah, kita tulisnya gini aja ya biar nggak bingung. Maka harga akhir diskon pertama dikurangi diskon kedua sama dengan 108.000 kamu kurang dengan 91.800. Nah, ini kan ada 800 ya, biar bulat angkanya. Itu pasti kan sisa 200 kan? Ya udah berarti ini nih jawabannya 16.200. Jadi jawabannya itu dia ada di opsi yang B. Lah, kenapa yang E? Kenapa yang E? Coba ya. Nih, 108.000 kita kurang 91.800. Kan 00, ini 0, 10 kan, kurangi 8 kan 2. Tuh, dari ekornya aja udah 200, ini 200 ekornya. Ini tinggal sisa 7 karena dipinjam 1. 7 kurangi 1 berapa? 6. Ya, 10 kurangi 9 berapa? 1. Nah, gitu. Hore, betul, mantap. Yuk, di screenshot dulu boleh. Ini, jadi bener-bener ya, kalian tuh harus dipahami soalnya. Kemarin kita bahas juga kok di Lipe Sore ya. Nah, teman-teman, ini kan yang ditanyainya selisih, tapi selisih dari harga setelah diskon pertama dan kedua. Mina yakin di antara kalian juga ada yang mengerjakannya kayak gini. 10%, 10/100 kamu kali dengan 120. Nanti kamu akan ketemu potongannya berapa. Nanti setelah itu kamu kurang dari 120 dikurangi dengan harga yang ini. Itu juga nggak apa-apa. Itu juga betul. Cara yang kamu lakukan itu betul. Cuman maksudnya itu lebih panjang aja caranya. Ngabisin tempat, ngabisin waktu. Kalau bisa lebih cepat kayak gini, kenapa enggak gitu. Jadi kamu tinggal ngitung sisa persentase diskonnya aja. Ya. Jadi langsung ketemu harga akhirnya gitu. Rumus hi itu harga akhir ya Mina? Iya betul. Hi itu adalah harga akhir ya. Hi itu disebutnya harga akhir. Kalau H itu harga awal ya. Memang agak sedikit bingung kalau kitanya baru banget nemu soal kayak gini. Tapi kalau kaliannya sering latihan soal, itu insya Allah nggak akan kebingungan kok ya. Oke, boleh di screenshot dulu. 1, 2, 3 cekrek PR kedua. PR nomor 2 yang ini. Kali ini PR nomor 2-nya itu ditanyainya selisih. Tapi bukan harga akhir. Selisih dari besar diskonnya. Ngerti ya maksudnya? Kalau di soal sebelumnya itu selisih harga akhir. Kalau ini besar diskonnya berapa? Dari diskon yang ke-1 sama diskon yang kedua. Nah, B cenah katanya ya. Oke, 1 menit waktunya dimulai dari sekarang. Kak Adila 2.600, Kak Abang juga 2.600. Coba yang lain barangkali punya jawaban sendiri nih. Kali ini yang ditanyainya besar diskonnya. Nah, kalau besar diskon yang ditanyain kamu boleh ngitungnya 5% kali 90.000. Karena itu yang ditanyakannya kan, besar diskon dari diskon pertama sampai kedua. 30 detik lagi waktunya. Kelihatan bedanya, dari yang di stabiloin aja, PR ke-1 dan kedua kelihatan ya bedanya. Oke, 18 detik lagi. Ih, udah 20.000 teplop nih, mantap. Semangat yuk, dikit lagi tuh sampai 21.000. Sampai 21.000 ya. Bahas ya, sebuah mainan seharga 90.000. Mendapat diskon 5%. Kemudian diskon lagi 20%. Berapa selisih besar diskon pertama dan diskon kedua? Kak, kalau pas tes nanti emang pakai timer gitu, Kak? Iya kan, kalau lagi tes kita nanti ada timernya juga. Cuman ini mah per soal aja. Kalau kita mah kan karena lagi latihan, jadi estimasinya tuh per soal tes 1 menit. Kalau bisa lebih cepat lebih bagus sebenarnya. Kak Bang, Miss, saya tidak mengerti kalau masuk akun sukses CAT. Kalau di laptop, itu kakak coba cek ya, kan ada notif masuk. Nah, nanti di sana ada link khusus untuk login kalau mau menggunakan PC atau laptop. Diklik linknya Kak Abang ya. Gitu.
Oke, bahas. Karena di sini yang ditanyainya besar diskon, jadi kalian cukup ngitung yang 5% langsung kali 95.000. Karena kita mau tahu diskon yang pertama itu besar diskonnya berapa. Makanya 5/100 ini kita kali dengan 90.000. Nah, ini sama dengan nolnya yang di bawah dicoret 2, yang atas dicoret 2. 5 kali 9, 4.500. Benar kan? Jadi, dari 90.000, kalau kamu dapat diskon 5%, besar diskonnya 4.500, itu maksudnya. Nah, nanti maka harga akhir ya, kita tulisnya di sini harga akhir. Harga akhir dari diskon pertama. Ingat ya, hi itu adalah harga akhir, teman-teman. Harga akhir dari diskon pertama itu adalah 90.000. Kamu kurangi dulu dengan besar diskonnya, 4.500. Nanti kita lihat harga akhirnya itu 90 kurangi 4.500 berarti 85.500 ya, benar nggak? 85.500. Ini adalah harga akhirnya. Nah, sekarang kita mau mencari diskon yang kedua. Diskon yang kedua itu adalah 20%. Karena kemudian diskon lagi 20%. Artinya kita mau cari nih, besar diskon dari 20% itu berapa rupiah gitu kan? 20% dikali dengan yang ini. Nah, sebentar, mana nih? Kalau tadi diskon yang pertama itu 4.500, artinya harga awal yang 90.000 kamu kurang dengan 4.500, ketemu jawabannya kan 85.500. Nah, berarti untuk diskon yang kedua ini kamu nanti di sini tulisnya 85.500. Jangan kamu ngitungnya 90.000 lagi. Kan yang pertama udah dapat diskon. Harga akhirnya jadi segini. Nanti kalau mau ngitung diskon yang kedua, kamu ngitungnya pakai harga akhir setelah diskon pertama. Ngerti ya maksudnya? Jangan ngitung lagi di sini. Nanti nggak ketemu jawabannya. Oke? Nah, jadinya kayak gini. Nanti 0 di bawah dicoret 2, yang atas dicoret juga 2. 855 dikali 20. Yuk, atuh hitung dulu. 855 dikali dengan 20. Nolnya nggak usah diajakin, simpan aja. 5 kali 2, 10, 0 bawah 1. 5 kali 2, 10 tambah 1, 11. 8 kali 2, 16 tambah 1, 17. Nah, baru diajakin. 17.100. Oke, ini diskon kedua itu, besarannya itu adalah 17.100. Nah, besar diskon pertama 4.500, besar diskon yang kedua itu adalah 7.100. Ini sama kayak tadi, Mina, caranya. Kalau yang sebelumnya, kita menghitungnya dari persentase sisa diskonnya. Biar lebih cepat. Kalau yang ini kan karena ditanyainya besar diskon, kamu ngitungnya yang 5% ini. Dikali 95.000. Ketemu besar diskonnya berapa. Gitu kan. Kak User, thank you ya. Iya, sekarang yang ditanyainya selisih. Selisih besar diskon. Maka selisih besar diskonnya, bukan harga akhir setelah diskon. Beda ya. Selisih besar diskon ke 1 dikurangi diskon kedua. Ya. Atau diskon kedua dikurangi diskon ke 1 sama aja. Kan kalau yang namanya selisih itu angka yang paling besar dikurangi angka yang paling kecil. Gitu kan? Berarti ini kita balik, diskon kedua dikurangi diskon ke 1. Maka sama dengan 17.100 dikurangi dengan 4.500. Maka sama dengan 17.100, hitung yuk. 17.100. Nih barangkali ini Maya ada yang nggak paham cara ngitung-ngitung kayak gini. Wah, ini pelajaran SD nih. 1 kurang 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sisa 6 nih. 6 dikurangi 4 berapa? 2. Turunkan 12.600. Tuh, teman-teman. Jadi jawabannya ketemu ya. Jawabannya itu dia ada di opsi yang. Nah, cara menghitung diskon yang kedua kan kayak gini. Kita ngitung dulu diskon yang pertama. Diskon yang pertama tuh kita dapat 5%.
Karena mau cari besar diskon, kamu ngitungnya pakai angka yang ini aja. Beda cerita sama kalau mau ngitung harga setelah diskon. Kalau mau menghitung harga setelah diskon, kamu hitung persentase sisa diskonnya. Kayak gini. Kan kelihatannya bedanya cara penyelesaiannya. Nah, kalau yang ini, karena kita mau cari besar diskon, kamu cukup ngitung 5% dikali 90.000. Nanti kita ketemu potongannya tuh 4.500. Jadi nanti harga 90.000 ini kamu kurangi dulu dengan 4.500. Berarti nanti untuk harga akhir dari diskon pertama itu adalah kamu cukup bayar 85.500. Ini harga akhirnya. Tapi ternyata kita dapat lagi diskon kedua 20%. Nah, 20%-nya kita kali dengan yang ini. Karena tadi diskon pertamanya itu setelah kita hitung dapat potongan 4,5, 90.000 dikurangi 4,5 harga akhirnya jadi segini. Makanya nanti di diskon kedua, harga akhir yang ini kamu diskonin lagi, kamu hitung dengan diskon yang 20% ini. Jadi nanti kamu dapat besaran potongannya itu diskonnya 17.000. Ngerti ya maksudnya? Kayak gitu. Iya, 20% dikali 85.500. Jadi nanti ketemu selisihnya itu yang 17.100 kamu kurang dengan 4.500. Mina mau tanya-tanya dulu, bisa via DM, jangan DM, kalau DM itu antri banget ya. Kalau di DM itu antri teman-teman. Jadi kalau semisal ada yang mau nanya-nanya seputar tryoutnya, ini ada nomor WA admin pojok kiri bawah yang mau nanya-nanya seputar CAT-nya, kamu chat ke situ aja. Karena kalau lewat DM itu harus antri banget. Kalau mau ini nomor adminnya Surpeople, kamu chat ke situ aja. Yang mau minta berkas ke sini juga sekalian, gak apa-apa, nanti dikirim japri ya. Oke? Yang bawah itu kenapa? Yang bawah kalau dikali 80 dibagi 100 beda ya. Kalau dikali 80 per 100 sebenarnya sih sama-sama aja. Cuman maksudnya biar enak ngebedainnya gitu. Sebenarnya kalau soal diskon, muter-muter sih rumusnya di situ-situ juga. Cuman maksud Mina tuh, ketika nanti kamu menemukan soal yang ditanyanya selisih, tapi selisih harga setelah diskon pertama dan kedua, enaknya ngitungnya pakai yang persentase sisa. Jadi kalau kamu dapat diskon 10%, kamu ngitungnya yang 90% di sini. Ini untuk harga setelah diskon, kalau yang dicarinya. Harga akhir, ya. Nah, tapi kalau nanti yang ditanyanya selisih tentang besar diskon, kamu lebih enak ngitungnya, ini mah lebih cepet maksudnya ya, ini cara yang lebih cepet. Lebih enak ngitungnya pakai diskon yang kamu dapetin berapa persen. Nanti kali dengan harganya berapa, harga awalnya. Ya, nanti ketemu besar potongannya segini. Kalau kamu nanti ngitungnya di sini 95 per 100, itu nanti yang ada kamu malah ketemu di harga akhirnya. Sama aja sih sebetulnya, nanti ketemu di 85.000. Coba ya kita hitung. 95% dikali 90.000. Ya bisa. Kalau mau ngitung yang 95%-nya dikali 90.000, nanti ketemu juga jawabannya di sini. Nanti dari sini kamu cari lagi diskon keduanya 20%. Tapi jangan ngitung yang 80. Coba ya kita hitung dulu 80%. 80% dikali 85, beda jawabannya. Makanya boleh kalian ikuti cara yang ini aja biar tidak pusing ya. Beda Kak Eki, barusan Mina ngitung beda jawabannya ya. Kalau ini selisih diskon ya Mina, iya ini selisih dari besar diskonnya ya. Besar diskonnya berapa rupiah potongannya gitu kan. Beda dengan yang ditanyainya selisih dari harga akhir. Kalau harga akhir itu lebih gede hitungannya. Kalau besar diskon itu potongannya berapa? Mina tadi malam disuruh DM oleh Bapak Surpeople untuk minta contoh berkas. Boleh di DM aja, cuman ya harus antri gitu ya, nunggu balesannya. Kalau semisal chat ke WA itu buat tanya-tanya CAT gitu sih. Tapi kalau mau chat minta berkas juga boleh-boleh aja sebenarnya ya. Tapi ya gitu teman-teman, harus sabar juga ya. Yuk teman-teman, udah selesai ya, udah jam 8, kita sesi screenshot ya. Ayo siap-siap. Ya kita sesi screenshot teman-teman, yuk. Nomor 1. 1, 2, 3, 3, 2, 1, cekrek.
Aman? Mina jangan lupa kirim ke grup tele, siap Kak? Ini nomor 2 123 321 cekrek. Buat kalian pokoknya kalau ada yang mau gabung grup telegramnya juga, hayu atuh gabung tryoutnya dulu di suksescat.com. Semua pokoknya pembahasan yang Mina bahas di live ini udah pasti paling terbaru banget. Jadi kalian gabung grup telegramnya juga, itu beruntung banget nanti dapetin versi yang upgrade lah, terbaru gitu, yang hot gitu ya. Ini nomor 3 123 321 cekrek. Kalau di SS memo saya penuh. Siap ya. Ini nomor 4. Ini bagi yang mau atau bagi yang nggak berlangganan, sok atau di screenshot ya. 123 cekrek. Ini nomor 5. Tapi kalau enaknya berlangganan tuh kalian bisa dapetin contoh-contoh soal 15 paket per mata pelajarannya, enak banget gitu ya. Dan itu teh tryoutnya bisa diulang berkali-kali. Ada rankingnya juga, ada kunci jawaban, ada pembahasan, ada juga skornya nanti teh ya. Ini rumus premis, barangkali di antara kalian ada yang membutuhkan. Ini mah wajib banget kalau kata Mina untuk di screenshot ya. Lanjut lagi yang ini, 123 321 cekrek, aman. Lanjut lagi nomor 6, 123 321 cekrek. Kemudian ini kita ke TKP, ini TKP nomor 7, 123 321 cekrek. Aman ya. Nomor 8, 123 321 cekrek. Ini nomor 9-nya, 123 321 cekrek. Hayu, kita ke PR ya. Ini PR. PR. Mana PR-nya? Ini PR nomor 1. 123 321 cekrek. Aman ya. Kemudian ini PR nomor 2, 123 321 cekrek. Teman-teman, alhamdulillahirrabbilalamin, selesai sudah pembahasan LIPE kita pagi ini. Jangan lupa pelajari kembali apa yang sudah kita bahas. Nanti sore standby di jam 4 ya insya Allah dengan pembahasan yang lainnya. Nanti ada WK, tadi teh harusnya kita bahas WK, cuman filenya nggak bisa dibuka sama Mina. Nanti kita coba cek lagi ya. Jadi nanti kemungkinan sore ada WK ya. Udah siap ya Mina? Siapa Pak Kasit? Sudah selesai Mina? Tadi ada 9 soal yang dibahas di luar PR ya Mina. 6, 7, 8, 9. Iya bener. Kurang 1 ya Kak Adila, padahal mah 10 gitu ya. Gimana cara masuk telenya? Kalian bisa gabung tryoutnya dulu di sini di suksescat.com. Untuk harganya kalian cukup 1 kali bayar 95.000, masa aktifnya sampai 1 tahun. Di screenshot dulu, jangan yang ini. Bisa di screenshot dulu, ini benefit yang kamu dapetin dengan harga 95.000. Untuk yang TNI Polri kamu dapetin sebanyak ini, per mata pelajarannya ada 15 paket, ada WK, ada akademik, ada psikologi kalau untuk Polri. Nah, kemudian untuk yang CPNS dan Sekdin kamu dapetin full SKD-nya mulai dari TWK sampai TKP. Ya, ini semuanya masing-masing ada 10 paket dan itu akan terus bertambah. Begitupun yang Polri ini nanti dari 15 paket dia akan terus bertambah dan bertambah. Jadi silahkan ya buat teman-teman, kalau semisal ada yang butuh contoh-contoh soal bisa gabung di sini. Untuk yang CPNS dan Sekdi nanti dikirim Japri sama admin link grup Telegramnya. Tapi untuk yang TNI Polri kamu langsung aja klik linknya di dalam aplikasinya gitu. Ya, lebarin Min, mau ku SS boleh kakak. Yuk yang ini 123 321 cekrek. Min di Sukses Chat apakah ada video pembelajaran Min seperti Mimin ajarkan? Itu yang di video pembelajaran matematika dan bahasa Inggris. Kurang lebih gambarannya sama seperti yang Min jelasin, pakai iPad juga kok ngejelasinnya ya. Teman-teman, terima kasih ya udah jam 8, 21.000 tap-tapnya, makasih. Jadi silahkan. Kak Alka telat udah mau keluar lagi. Follow dulu akunnya ya, nanti teman-teman biar nggak ketinggalan notifikasinya. Jadi nanti apa yang sudah dipelajari silahkan kalian catat, bikin note gitu ya, biar kamu teh
bisa menyimpulkan pembahasan hari ini tuh ternyata ini loh dengan Mina. Kita bahas premis, kemudian kita bahas TKP dan juga tentang Discord. Jadi kalian tuh bisa menyimpulkan nanti ya. Oke? Iya, sami-sami Kak Adila. Cara belinya sekali lagi masuk ke Google, di Google tulis suksesct.com. Kalau Mina lagi nggak live, kamu bisa langsung daftar mandiri aja. Ini di Google tulis suksesct.com. Kamu scroll aja ke bawah, Kak, mau daftar apa? Mau daftar CPNS dan kedinasan, ini ada klik beli sekarang. Mau daftar yang TNI Polri, pilih di antara dua ini. Mau yang 95 atau 99, kedua-duanya juga boleh. Isi tryoutnya sama, ya. Terserah mau di yang mana aja. Oke, teman-teman, terima kasih, hatur nuhun ya. Pokoknya sarang heo, sarang bio buat kalian. Nanti ketemu lagi di live selanjutnya ya. Jangan lupa pelajari kembali dan jangan lupa kalian semangat menjalankan aktivitas di pagi hari ini. Mina pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam